Hi everybody. Okay. Hey, Hai bro. Coach udah hadir nih, Coach Edwin. Waduh. Selamat malam semuanya, malam. Namaste, namaste, everybody namaste. Ya. Habis live ya tadi ya? Tadi sore iya, namaste, siap. Sekalian hidupin lagu Coach dong, lagu apa playlist. Sambil nungguin teman-teman biar agak ini dulu. Biar dapat ambience-nya gitu, Coach. Ya. Ini murid-muridku juga aku giring ke sini nih, udah pada join. Ya, mantap. Jadi teman-teman, ya, apa kabarnya? Baik, perkenalkan, Coach Edwin adalah yoga teacher, meditation teacher, dan saya bakal sedikit menggali cerita beliau. Dia dulunya siapa, terus mendadak banting setir jadi apa. Nah itu penting itu. Tapi singkat aja bro. Ini gue gak pernah cerita ke orang loh bro. Gue gak pernah cerita ke orang sama singkat aja. Makanya gue gak mention. Gue gak mention apapun kan. Yang nanti menurut lo nyaman aja. Oke, good. Ya. Mulai sekarang apa ntar? Sebentar lagi aja. Musik lo dong. Musik. Musik gue yang penuh cinta kasih. Oh, luar biasa. Aku nyapa yang lain dulu ya. Halo, selamat malam semuanya. Ada yang tadi pagi yang sudah join live. Aku join lagi nih kayaknya. Tadi pagi ada live juga, bro. Oh ya? Pagi malam, sorry. Ini gara-gara jet lag nih. Volume, please, volume. Halo, selamat malam, Malam Rizky. Nggak bisa nonton, jangan saya lemot banget. Malam Ica, apa kabar? Baik. Malam Dino, malam. Malam Lestari, ketemu lagi. Yes. Malam Yeni, namaste. Data properti, wow. Malam. Guys, hari ini kita salam ke coachnya semua pakai ikonnya tandanya begini. Itu namaste. Ya. Kan ada ini bro, yang dulu itu jaga jarak nih. Ya. Salamnya nggak pakai ini ya, pakai namaste aja ininya bro. Iya betul. Okay, it's rising up, amazing. Mama Kekri malam. Gok mana sampai ngejapri gue barusan. Coach, ini kok belum live tuh? Gue bilang udah pada pakai lah, udah pakai jam nih semua standby, mantap luar biasa. Indra juga. Tadi juga ada yang kok ini kenapa mukanya jadi yang lain? Berubah kok mukanya. Ya malam semuanya. Wah, ada Bro Eki datang lagi. Luar biasa, Ki. Happy Leoner, mantap. Malam Ningsi, malam. Jadi, gini Coach, kan IG Live ini kan dia fungsinya 1 jam terus dia mati. Iya. Ya kan? Jadi nanti pas kita ngobrol-ngobrol, maybe 30 menit, maybe, kita matiin dulu. Nggak tahu sesi yang praktisnya, jadi kita matiin terus kita onin lagi, jadi sesi live praktisnya itu jadi bisa dapat 60 menit yang full gitu maksudnya. Ya guys, lorang semuanya ini ya, temanya hari ini adalah good vibes happens here.
Jadi kita belajar tentang meditasi, tentang pernapasan, tapi sebelum itu gue akan ngobrol-ngobrol dulu sama Coach Edwin about his life, about his journey gitu. Iya, nggak mungkin lo yang mati berisik, dasar si Eki. Salah satu. Yes. Yes, alright. Yeah. Okay, so let's begin. I think it's Okay. already. Okay, so welcome back all of you. Back with my program Bincang Bareng Bro Neil. Hari ini I invited Coach Edwin because saya sempat melihat IG-nya itu karena dapat membaca satu postnya si Didit Mulyana, ya. Dia adalah fashion designer. Didit Maulana, ya. So dia adalah fashion designer, and then saya lihat dia merekomend, terus saya juga perhatiin, terus saya lihat kok similar interest, similar energy, terus orangnya kok asik, saya japri, orangnya responnya juga mantep, terus saya ajak ngobrol, saya ajak live langsung oke. Nah itu, inilah istilahnya karunia kalau kita ngomong itu, energy attracts energy. I believe so. Jadi thank you once again Coach Edwin for coming live with me. Yes, thank you. And sedikit cerita, udah berapa lama nih Coach melakukan praktek meditasi maupun melakukan coaching untuk meditasi dan yoga? Oke, kalau aku sendiri practice meditation itu sudah 10 tahun. Udah mulai ngajar praktis meditasi sekitar 4 tahun lalu. Jadi ini ada dua nih, bro. Jadi ada yang yoga sama meditasi. Gitu. Nah, aku juga sebenarnya pengen jelaskan juga sedikit. Jadi aku terkenalnya dengan yoga teacher at the beginning. Oke. Bayangan kamu kalau yoga itu apa kira-kira? Lebih ke gimana yoga? Buat saya tahu yoga itu range-nya lumayan luas. Tapi pemahaman saya yoga itu lebih ke, kalau bahasanya saya keluarin takutnya ketinggian, kayak astral projection gitu lah Pak. Wow, so high. Udah level nanti dimension. Jadi ada kemampuan sampai ke level itu gitu. Jadi yang pasti yoga itu memang menurut saya itu adalah menggabungkan inner energy dengan physical motion. Wow, your explanation is really great because mostly people not answer like that. Banyak mereka nggak jawab begitu. Yang dijawab yoga itu tuh yang lipat badan, yang jumpalitan. Mostly. In Indonesia, karena mungkin saya pernah ikut yoga, jadi saya mungkin ada paham-paham dikit lah Pak. Oke, jadi begini, karena pertanyaannya aku harus jawab dulu dari segi definisi yoga, meditasi dulu. Kalau lihat di Indonesia itu banyak studio yoga itu fully cuma ngajarin gerakan fisik. Yang flexibility lah, yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, gitu kan? Nah, sebenarnya yoga itu luas, seperti yang aku panggilnya Mas Bro atau apa nih? Bro aja bro. Bro aja ya. Seperti yang kamu jelaskan mengenai yoga itu sebenarnya energi, gitu kan? Nah, yoga itu sebenarnya terdiri dari 3. Satu, body. Body itu memang gerakan fisik, ya, yang kita lakukan gerakan fisik, keringatan lah gitu. Jadi olahraga. Yang kedua, breathing, pernafasan. Kemarin kan Bro juga jelaskan mengenai ada teknik breathing yang kamu lakukan tiap hari kan. Nah, yang kedua dari yoga itu breathing, itu for the mind. Ya, jadi untuk olah pikiran ya. Yang ketiga, meditasi. Meditasi untuk olah jiwa atau batin. Nah, yang saya ajarkan selama ini 3 ini. Jadi olahraga, olah pikiran dan olah jiwa. Sedangkan kebanyakan yoga di Indonesia hanya fokus pada olahraga. Ya, seperti itu. Jadi supaya pemahamannya sama semua.
Oke. Nah, olahraga, olah pikiran, olah jiwa ya. Oke. Sehingga yang kayak Mas Bro jelaskan, akhirnya bisa connect kepada inner self dan energi kita bisa connect pada Tuhan. Oke. Tunggu bos. Jadi guys, ingat sekali lagi, yang perlu diolah itu olahraga, olah pikiran, olah jiwa. Orang, kesempatan jangan pada diolah, ya. Itu 3 aja. Jangan lihat yang lain, oke bro? Yes, agree. Ya, seperti itu bro. Udah menjawabkan pertanyaannya ya. Tadi udah pengalaman berapa lama praktis. Jadi aku startnya malah dari meditasi. Pertama kali praktis yoga. Apa yang membuat bro Edwin itu sampai attracted ke bidang itu? Panggilan alam. Jadi karena aku situation or something. Oh, dulu aku banker. Okay. Aku consulting dulu. I'm working in the Big Four, salah satu Big Four, and then I consult and very busy life. At that time, I need something that can calming me down. It's about 10 years ago, and then nothing coincident. I found one flyer gitulah about meditation. And then I go to the meditation and I feel wow, this is good gitu kan. Lalu aku praktis hampir tiap hari meditasi. Itu tujuannya cuma untuk menenangkan batin atau emosinya aku yang somehow consultant itu kan tidak balance. Karena kita marah, you know. Terus sambil jalan ya intinya mungkin aku long story short ke arah sini gitu. Ntar kalau mau pertanyaan detail lagi silakan. Oke, gue kan galinya pelan-pelan bro, takut salah jalan gitu. Habis dulu. Enggak, jadi itu bagus sekali, menarik. Barusan yang bilang alasan you ikut sebuah course itu adalah waktu itu karena butuh menenangkan atau membalance emotion. Karena kita sehari-hari itu kan dapat tekanan ya. Yes. Dalam kondisi seperti sekarang, seperti COVID-19, itu kan juga orang-orang lagi pada melewati yang namanya fase panic, fear, dan mereka melihat sesuatu yang nyata. Anjrit, bisnis gue yang tadinya sehari 100 orderan turun menjadi cuma 10 orderan misalnya. Itu kan juga bukan sesuatu yang gampang untuk ditelaah, gampang untuk diikhlaskan gitu. Ya kan? Jadi, waktu bro sempat punya kesibukan di dunia korporasi atau di dunia profesional, itu momen apa yang membuat bro sampai memutuskan I'm done with all this is the purpose of my life? Maksudnya ada fase itu yang gue penasaran. Oke. Ya sebenarnya nyambung lagi sih sama cerita tadi ya. Jadi awal aku work as consultant. I have a very ambitious like emotion because I want to be success in life. At the time, success for me is about the money at the time. When I have a lot of money, people recognize me, and then I'm success, right? Itu asalnya dari ini panjang nih, about childhood something lah ya, ini panjang. Tapi kita fokus di sini aja. Along the way, I change my career. Akhirnya I working globally juga, kerja di Turki berapa lama lah gitu, 1-2 tahun. And then I'm come back to Indonesia and then work in the private equity. So I'm investment people and then intinya dulu aku udah maksudnya ngejar karir sampai sudah intinya kalau orang lihat settle lah intinya gitu. Terus along the way tanpa ada expectation at all, so God give me a sign through my meditation that so He opened my heart explore more other than this investment thing, right? So jadi sebelum ke yoga ini aku ada 2 phase, bro.
Waktu itu aku bikin bisnis di social impact. Okay. So it's about 4 years ago, I founded a fintech company. So the purpose is actually to helping unbankable UMKM. Nah, sampai sekarang masih ada sih, tapi as a commissioner there, itu 4 tahun lalu. Terus 2 tahun lalu juga I founded another company that focus in environment. At that time, I think my passion is actually in the social impact because I'm happy to help people, right? Ternyata sambil makin dalam aku ngajar sambil meditasi sampai segala macam itu, ternyata my passion itu is not in the business. My passion is in the people. Jadi kenapa aku mau bikin bisnis itu, karena ada CEO-nya waktu itu. I want to help them. Using my previous experience, I can give my networks. So I happy to see he or she become someone. Okay. Nah, sambil jalan tiba-tiba dengan kesadaran itu dan pengetahuan yang ada, Tuhan kasih jalan intinya. Ketemu banyak orang, terus akhirnya ada salah satu murid yang dulunya anxiety issue. Jadi dulunya dia cuma panggil, Win tolong ngajarin meditasi dong gitu kan. Oh ya udah, aku datang kan. Dari sana itu semua jalan kebuka. Jadi tiba-tiba word of mouth segala macam. Dan one point yang bikin aku back through, no, I want to really turn 180 degree. When at that time I'm still in the PE, so they offer me like the share in the company as well, in the portfolio companies. Malamnya aku meditasi, tiba-tiba aku dapat suatu gimana ya, dorongan dari hati. Besok pagi kamu ngomong kalau kamu quit, kamu leave these all things, because this is your life purpose to share the skill of yoga and meditation to other people. Okay. Besok paginya aku dengan happy. Bukan, kalau orang mau resign kan sedih ya mukanya ya. Aduh gimana nih, gue stress gitu kan. Tapi I'm not. I'm really happy that this is my life purpose. And then I come to my partner said, thank you for everything, but I need to leave this, right? Because I want to, I got calling gitu. Habis itu ya udah, just 2 days, you know, tiba-tiba, wah gila, unexplained ya. Jadi benar-benar tuh. Dengan kita punya belief and faith, kita percaya akan life purpose-nya kita, udah deh, sisanya Tuhan dan alam semesta yang lakuin buat kita. Jadi intinya, tidak perlu kita susah-susah, dengan kita percaya dan punya intention yang benar untuk bantu orang, Tuhan sama alam semesta bantu kita. Intinya begitu, sampai sekarang. Luar biasa. It just confirm. Jadi teman-teman yang tadi sore sempat nonton saya sama Coach Yudi Chandra, ketemu benang merahnya gua ketemu lo hari ini. Maksudnya gua ketemu lo malam ini dan sorenya gua ngomong itu ada benang merahnya tuh. Jadi mungkin teman-teman yang tadi sempat ngikut, gua akan recap sekilas. Gua sempat ditanya sama Yudi itu apa yang sedang gua lakuin dalam kondisi work from home. Dan ada 5 hal yang sedang gua lakuin. Dari 5 hal itu ada 1 hal yang Coach Edwin ngomong, dalam proses dia go deeper and deeper. Ingat tadi kata-kata saya, going inward, not going outward, inward. Going deeper and deeper, you tend to be clear about your purpose. Once you know your purpose, then you will start selecting whether you need to do all the business or not. Jadi, thank you Coach for reaffirming apa yang tadi gue lagi dalam tahap itu sebenarnya. Gue sekarang lagi dalam tahap sharpening my purpose, clarifying my purpose. Jadi so that I am not in the mixed up world gitu. And gue bersyukur dengan kondisi yang work from home ini, jadi I can utilize more time. Okay, so next is that dalam pengalaman lu melakukan yoga, meditasi ini dan pernapasan, manfaat apa yang benar-benar lu rasain yang mungkin lebih mudah untuk didigest orang ya? Manfaat apa yang lu rasain dalam kehidupan lu? Atau kalau itu susah lu jelasin,
manfaat apa yang students lu udah rasain sebagai an idea before we make all of them join the practice. Jadi we prep their mind. Oke. I let my student answer here ya. Ada yang mau jawab manfaatnya apa? Silakan sambil ketik ya. Iya. Silakan sambil ketik manfaat yang kalian terima apa ya. Aku pengen lihat dulu dari mereka ya biar independen. Oke. Anyone? Ya, you can write here ya. Yang manfaatnya. It takes 30 second to 1 minute sampai jawabannya keluar. Oke. Oke ya, sambil jalan ya, ntar reconfirming aja dengan tulisan mereka. Kalau ada yang jawab atau pada malu gitu. Jadi gini, manfaat yang paling besar sih intinya ujung-ujungnya kebahagiaan. So I found ujungnya nih ya, kebahagiaan tanpa syarat. Kebahagiaan tanpa syarat. Kejenihan pikiran, yes, good ya, tuh udah mulai jawab ya. Open mind, kita jawab mereka dulu ya. Open my mind wider, ya. Kejenihan pikiran dari Wina, boboknya lebih nyenyak, yes. Bobok lebih nyenyak, my mind wider, pikiran healing, oke ya, self healing. Udah 4 nih. Ada lagi? Selain pada nangis ya. Biasa kalau sesiku pada nangis. Meditasi bermanfaat untuk pengembangan diri, oke 5. Rasa hidup 6. Bisa lebih tenang, lebih merasakan kedamaian dan happy dari dalam. 7. Wow, perfect. You guys really touching me ya. I'm vibrate my love inside now. 7 mengendalikan emosi. Ini semua berbeda loh jawabannya. Ya, betul. 8. Sandra, hai. Lebih damai, lebih menerima kondisi. Oke. Ujungnya melepas kemelekatan. 8. Very good, Ijan Tim. Attachment, detachment. Oke. Iya, ini nanti perlu dibahas nih. Thank you udah tulis ini, bagus banget. Oke ya. Ya, ntar aku ya. Jadi ujung-ujungnya blissful without condition. Jadi selama ini kalau kita sadar gak sih kita kenapa hidup ini? Kenapa kita menjalankan aktivitas kerja lah, punya banyak bisnis lah, punya investasi lah. Semua intinya mau happy kan? Tapi happy-nya kondisi. Kenapa? Kamu mau beli rumah bagus, kamu mau beli HP mahal, kamu mau beli rumah lebih gede lagi dari rumah yang sebelumnya, ya. Kamu akhirnya sampai ujung-ujungnya tidak pernah berhenti mencari sesuatu. Itu kondisi, right? Apa yang membuat yoga dan meditasi itu menjadi sesuatu yang lebih ke dalam? Ujungnya itu kita bahagia tanpa kondisi. Aku gak bilang uang tidak perlu ya, uang perlu, tapi bukan itu tujuan utamanya. Uang akan datang sendiri apabila niat kita baik. Oke? Jadi, yang aku temukan sendiri pengalaman pribadi, apapun perjalanan hidup, ya, kita melepas kemelekatan duniawi, kita melepaskan materi yang sudah lama kita pengen, tiba-tiba kita downgrade, segala macam. Tapi ujungnya itu, kenapa ya saya tiap hari happy ya? Jadi bangun pagi itu konten, feel-nya itu, walaupun makannya cuma nasi sama tempe, tapi happy-nya minta ampun gitu. Lalu kalau ada problem juga happy gitu, netral. Jadi tidak ada yang membuat aku terlalu sedih dan tidak ada yang membuat aku terlalu senang. Biasa aja di tengah gitu. Karena sedih sama senang itu sementara. Oke, jadi itu semua dalam kenetralan atau dalam seimbangan. Nah, kalau manfaatnya itu, jadi aku merasakan kita bahagia tanpa syarat. Oke. Kalau mau lebih mikro lagi, jadi gini, yoga ada 3 kan ya, yoga ada 3. Yoga yang pertama apa? Asana ya, atau gerakan fisik. Udah pasti manfaatnya itu kita bisa lebih sehat fisik. If you have a healthy mind, and then you have a healthy body, right? Itu satu. Dan juga udah pasti badannya jadi bagus. Oke, yang mau six pack ya, yang olahraga. Oke, yang second, breathing exercise itself to make your mind calm, untuk membuat Anda lebih tenang gitu. Jadi tidak monkey mind. Kita kan banyak pikiran ya, kayak maksudnya ada monkey mind, jumping around. Bukan like when we talk now, pasti ada aja. Habis ini plannya apa nih? Besok ngapain nih? Gitu kan. Jadi breathing itu bantu kita untuk fokus.
Misalnya pada saat ada suatu appointment bisnis ya, instead of kita bercabang-cabang dan tidak efektif, kita bawa ke nafas itu bantu kita untuk fokus dan lebih berkualitas. Kita tujuannya untuk creating space. Ya. Bukan cuma untuk di lungnya kita atau paru-paru, tapi juga untuk di pikiran kita. Oke, jadi fokus ke sana dan lebih tenang. Yang ketiga, yoga yang meditasi itu tujuannya untuk melihat lebih ke dalam. Ya, jadinya kita lebih tahu siapa sih Neil, siapa sih Edwin gitu. Dan ini yang membuat aku hidup. That's make me alive. Oke, jadi kira-kira itu sih. Kalau mikronya sih banyak, misalnya untuk asam lambung lah segala macam. Mikronya banyak. Ada dua sektor atau dua faktor atau dua kondisi yang saya concern sebelum bro nanti masuk ke arena praktek. Yaitu mungkin bro bisa jawab dengan sedikit penjelasan, sedikit pencerahan. Ya. Ini adalah satu, ini memang pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi, saya sempat ada di fase once upon a time. Cuman saya susah mengutarakan dalam kata-kata karena bahasa gue kadang-kadang suka nyablak. Jadi gini, kalau orang terdekat gue selalu bilang, udah Neil, let it go. Udah Neil, relieve yourself. Jadi ada fase di mana dulu orang-orang yang care sama gue selalu menggunakan kata-kata gini, lu tuh masalahnya lu tuh belum relief, lu tuh belum relief. Nah itu ada fasenya itu ya. Yang gue sekarang mau ngejelasin ke teman-teman ini susah. Dan kenapa gue itu dalam kondisi, mau kondisinya gimana aja, gue tuh kayak cuek bebek, ngerti gak sih? Jadi kayak dibilang kena masalah gue senyum-senyum aja, dibilang lagi dapet rezeki nomblok senyum. Jadi kayak gue tuh kayak nggak ada efek, nggak ada efek gitu buat gue sebenarnya. Jadi maybe there is a little bit of that happiness, maybe 1%, but it lasts more than 5 seconds. That's it gitu loh. Jadi 5 seconds hilang gitu loh. Jadi oh I got it, oh the deal went through, oh okay good, ya udah just move on gitu kan. Nah itu satu. Jadi how to let go atau relief tuh apa sih? Mungkin dari bahasanya coach yang mungkin udah sebagai seorang coach bisa mengutarakan dengan lebih baik. Kedua adalah fear, Pak. I notice many of my friends, many of the audience here, di orang itu terlalu struggle to come out of fear. Karena fear itu kan sangat conditioning ya, affecting. Kadang-kadang kitanya nggak fear, tapi bini gue lah, mak gue lah, bapak gue lah, temen gue lah, terus ngomong fear yang tadinya cuma 1%, seret 90% gitu kan kadang-kadang. Atau the other way around, kitanya yang very 90% fear, yang tadinya surrounding kita nggak fear, kita malah jadi toksin, membuat surrounding kita malah jadi fear gitu ya. Gue harus ngomong itu. Please Pak, mungkin you bisa kasih sedikit pencerahan. Oke, ini tadi saya merinding pas kamu ngomong yang pertama kali gitu. Dan yang what you feel, yang you are always neutral in any condition itu, aku sendiri lihat ya, there is nothing coincidence ya, where we can meet and then you can contact. Semua karena energi gitu, karena kita mempunyai energi yang sama. Jadi sebenarnya you are in the forces, I believe sudah go deep down and you can share to others as well gitu. Makanya kamu buat banyak orang yang follow you as well gitu kan. Nah, tapi untuk menjawab yang pertama kali itu, aku lihat dari sudut pandang aku ya, mengenai pengalaman aku, dan banyak yang cerita dari segala macam, how to release. Jadi gini, kita memang sebenarnya ada proses untuk pengenalan diri gitu kan. Tapi apa membuat kita yang cuma second doang, itu kita masih ada blockage. Intinya gini, coba sejenak, lihat lagi diri kita, apa yang membuat kita block. Misalnya, pada saat kita deal suatu project, happy nih gitu kan. Belum tentu happy-nya itu karena, gini, kalau tadi misalnya aku ambil case-nya, udahlah ini juga bentar lagi lewat gitu. Nah, ada dua case di sana. Satu, memang orang itu sudah netral, atau dia accept everything temporary, atau kedua, ada block masih karena dia tidak pernah puas. Misalnya, kan? Berbeda kan? Oh, ini kan small project for me,
aku pengen capai sesuatu yang lebih bagus lagi ke depannya. Jadi aku tidak mau lihat masa lalu. I never want to see my past because I want to go to future and be success. Jadi ada dua gitu. Dan dari sana itu kita harus tahu kita yang mana gitu. Nah, kalau kita di posisi yang oh ya udah proyek ini juga mungkin dari Tuhan gitu. Maksudnya titipan dari Tuhan untuk yang lain. Tapi kalau memang ya aku nggak gitu happy sih, tapi aku bersyukur. Nah, besok ada lagi, ya sudahlah. Maksudnya proyeknya gagal. Ya sudahlah ya, gitu let it go gitu. Nah, itu aku udah bisa bilang itu udah let it go, pelepasan gitu kan. Tapi kita kalau ambil case yang oh proyek saya jadi nih. Tiba-tiba main kita bilang, aku sih nggak terlalu happy karena itu nggak terlalu gede. Aku harus lihat ke depan lagi, mungkin ada lebih gede lagi gitu. Nah, itu ada blockage contohnya, seperti itu. Dimana kita ada ego untuk mengejar yang lebih tinggi gitu. Tidak pernah puas pada diri sendiri. Oke ya. Jadi ini contoh case ya, supaya orang pada ngerti. Karena di sini kan pada businessman semua ya. Jadi kalau misalnya pada businessman semua, mungkin aku harus ambil yang lebih equitable gitu. Jadi kita harus tahu ini ego kita apa ini benar-benar penerimaan kita untuk menerima udahlah netral aja gitu. Nah itu selalu contoh. Yang kedua yang paling banyak itu cinta sebenarnya. Biasa orang tersakiti ya. Cinta nggak harus sama pasangan ya. Cinta bisa pada orang tua. Yang aku banyak lihat sekali itu punya luka batin sama orang tua. Either to the dad atau to the mother. To the dad atau to the mom. Biasa akan ada mempengaruhi kita. Terus terang aku sendiri, aku sharing sedikit ya. Ini aku nggak pernah sharing. Nggak tahu kenapa aku mau sharing di sini ya. Dulu aku punya problem sama ya, nggak tahu sharing aja. Aku punya problem with my dad. My dad. Sama ya? Bro. Sama bro. Sama. That's why we are attacked with the same energy ya. Intinya my dad bankrupt the time. My dad bankrupt. Sama bro. Sama bro. Ya kan? And in time, my mom need to find money for us to school, and then I'm help to find the money. Ya, aku bantu untuk kerja gitu. Pada saat aku masih kecil, aku nggak bisa berpikir big picture dong. Gila ya papa nggak bisa cari uang. Gila masih ngutang sama orang gitu. Saya nggak mau jadi kayak papa. Akhirnya jadilah aku tipenya yang perfeksionis, yang dominan, yang tidak mau failure, fear on failure. Got you, ya? You got the same thing, right? I don't want to fail in my life, never second. I want to be success, right? Jadi itu block. Nah, cara aku rilis block gimana? Aku meditasi. Gak harus meditasi ya, bisa ke agama, bisa ke Tuhan masing-masing. Yang penting kita lihat ke dalam. Meditasi adalah salah satu cara aja untuk kita connect ke Tuhan, oke? Tetap aku pada saat meditasi kita bawa lagi ke Tuhan masing-masing, oke? Nah, bisa bagaimana caranya? Intinya waktu itu aku connect ke diri aku sendiri dan aku forgive. Aku forgive my childhood experience is about love to my dad, right? And then I say and I understand aware that what happened at the time tidak ada yang mau. Jadi intinya semua orang tuh mau bahagia. Ya. Kenapa kondisi kita misalnya bokap bangkrut atau segala macam? Karena kita udah berusaha keras. Siapa yang mau bangkrut, right? Nah, tapi waktu itu kita masih kecil, sehingga kita dikasih suatu lingkungan yang, oh, just fail, I don't want to fail, right? Nah, sambil jalan itu akhirnya kita sadar dan kita berkembang. Cara release blockage itu kita forgive about our childhood, forgive our who have ever make us luka batin. Bisa bokap. Ya, akhirnya setelah itu, believe me, when you already heal and forgive and accept the condition, you are manifesting love. And then, success will come to you naturally. Success in everything ya, bisa dari kerjaan kamu, karir, bisnis, atau dari love story. Oke. Thank you, Coach. Kira-kira nanti gue akan japri lo, mungkin kita baru kenal sih ya. Jadi ini ke teman-teman nih ya, teman-teman yang muridnya Coach Edwin, salam kenal, saya dari Neil Sunil Tolani. Tapi kalau followers gue udah pada tahu gue, jadi ntar gue akan kirim lo link video interviewnya gue. Nanti lo bakal relate banget story gue kalau pasti. Jadi di situ gue ceritain live journey gue. Dan ini bukti ya guys, ini bukti yang gue bilang sama lo pade kalau gue konsisten
energi bakal attract energi. Ini bukti nyata. Gue beneran baru kenal sama dia 1-2 hari, sumpah. Yes. Gitu. Dan hari ini bisa dia share sesuatu yang dia nggak pernah share. Can you imagine? So ini bukti bahwa kalau energi udah align, itu biasa things can happen gitu. Yeah. Oke, itu tadi And yang soal one thing about trust, because I trust you. Karena gini, Block Edge ini berulang Block Edge juga. Kenapa kita blok? Kita tuh kadang nggak mau sharing ke orang lain. Karena kita banyak pikiran negatif. Nanti kalau aku ngomong, gimana pendapat orang mengenai aku? Ya, gimana pendapat orang mengenai aku? Tapi when you already know yourself, and then you can feel someone sincerity, you just flow, and then tell everything that should be tell. Nah, tadi aku dapat intuisi, aku harus ngomong ini gitu. Nah, intinya, you see what happened, we have some connections. Jadi, trust is issue. If you want to clear the blockage, just feel from your heart, and then let your heart decide. Because we are somehow think too much, think jadi nothing. Think, and then reduce the thinking, come back to your heart, take the breathing, and then flow with your heart. Oke, sorry bro, teruskan. Thank you banget. Amazing. Cara lu menjelaskan itu yang membuat gue kadang-kadang gue itu lebih membabi buta kalau menjelaskan sesuatu tuh kayaknya kayak nampolin orang atau namparin orang, which is gue masih lagi belajar untuk lebih gimana gitu ngejelasinnya, karena gue masih highly energized gitu kan, greget gitu loh, kayak kalau ketemu orang tuh pengen ngomong tapi greget gitu kan. Jadi oh iya, Mas Aji juga gue mau kenalan tuh. Anyway, jadi another topic bro, yang tadi udah kelar, yang fear. Jadi banyak orang itu kan indulge sama fear bro. Lu juga pasti pernah dong punya fear, ya kan? Pasti. Fear yang gue ngomong ini fear yang common dulu deh, jangan ngomong fear yang massive. Fear yang massive kan lu takut mati ibaratnya. Kita ngomong fear yang common tuh kayak anjrit hari ini gue gak ada duit, anak bini gue makan apa, anjrit nih kerjaan gue banyak banget, besok kalau sampai gak kelar bos gue. Jadi kayak fear yang kayak gitu tuh nggak? Atau ya kayak gitu. Jadi itu kadang-kadang kan kalau kita memelihara itu, kita nggak mau memelihara fear. Tapi kadang-kadang nih yang gue perhatiin, ada beberapa teman-teman gue yang sering curhat sama gue perhatiin dan gue mengambil kesimpulan, lu itu memang nyamannya di zona fear. Begitu lu dapet zona yang non fear, lu malah nggak nyaman, lu balik lagi ke zona fear. Ya. Itu ada fasenya, tapi mundur ke belakang. Nah, gimana caranya pada saat kita lagi fear, atau pengalaman lu waktu lu punya fear, gimana sih lu menghadapi fear itu? Oke, sebelum masuk ke fear itu kita mesti understand dulu, kita punya fisik, kita punya mind, and kita punya emotions, and we have memory, right? So how the fear come is first from our memory. Ingatan kita akan masa lalu. Kenapa aku harus cari uang untuk bini aku? Kenapa aku harus bekerja keras? Karena ada ketakutan atau memori yang pernah kita alami. Misalnya dari childhood, misalnya kita pernah nggak makan, misalnya kita pernah lihat orang tidak makan, sehingga kita takut. Jadi dari memori itu, pikiranlah bermain. Pikiran akan mulai banyak, bercabang, monkey mind. Aduh, kalau misalnya besok gak makan, bini gua gimana ya? Kalau misalnya anak gua sekolahnya nggak bagus, ntar dia jadi apa ya? Aku gak mau dia kayak begini, gitu kan? Jadi a lot of pikiran bercabang, monkey mind. Dari mind, come to emotion. Aduh, gua stress nih, gua depression, gua anxiety, gua emosi nih, gua harus cari sesuatu yang bisa hidupin anak gue. Oke? Ya, logik ya. Jadi dari memory, come to mind, come to emotion. Nah, dari sana, gimana hadapin, jadi emotion itu fearness yang terjadi. Gimana hadapin pada saat kita come to fearness, sebelum nyampe fearness, pada saat kita masih di mind, yang paling gampang itu nafas, bro. Nafas. Bernafas sejenak. Nafas itu kita sekarang, pertanyaannya saya nafas kok. Do you ever aware of your breathing?
when you wake up in the morning, you aware that you inhale. This is very good awareness inhale, that you feel the gut existing through your breathing. Aware like that. Inhale, you feel every air come to your both nostril, and exhale, you letting go and feel the air out from your both nostril. Nah, itu maksud aku nafas. Nafas dengan sadar. Kesadaran nafas sejenak. Dengan sadar, gue jelasin bahasa Indonesianya. Inhale itu menarik, exhale itu keluar. Kita ada 2 hole untuk masuk ya, nostril. Jadi pada saat napas kita tarik itu, kita benar-benar konsentrasi penuh, merasakan breathing ini, udara yang masuk ini, kita benar-benar feel, sensasinya itu kita rasain, kita feel, jadi kita merasakan memang sebenarnya itu sebagai energi yang masuk dan energi yang kita rilis, gitu loh. Yes, jadi kalau kita, exactly. Nah, itu namanya napas dengan sadar. Yep. Jadi itu bisa kita bawa rasa cinta kasih. Misalnya pas kita tarik nafas, kita bayangin orang yang kita cintai. Atau yang paling aku rasakan, Tuhan. Aku merasakan pada saat aku tarik nafas, getaran Tuhan ada di nafasku. Jadi benar-benar limpahan anugerah dari Tuhan ada di nafas. Di sanalah tuh syukurnya luar biasa gitu. Kadang pagi hari tuh bisa nangis sendiri, tiba-tiba tetes air mata itu, aku gak pernah share ini loh ke kamu aja, ke sini aja gila. Terus, dan itu memang kalau kita sadari nafas melalui anugerah Tuhan, itu luar biasa. Jadi, balik lagi, nafas dengan sadar, apapun yang kamu suka, yang kira-kira emotion yang kamu mau bawa, kamu bawa itu. Misalnya nafas dengan cinta kasih, atau ke orang yang kamu cintai. Kamu bawa dulu, atau nafas dengan anugerah dari Tuhan. Nah, itu lama-lama kan kebiasa, karena kita udah terlalu hektik sih, bro. Makanya aku bilang pandemik ini tuh sebenarnya luar biasa juga. Kita maksudnya di luar, kita lihat orang suffering dan segala macam gitu kan, yang kamu bilang juga, kita sebenarnya punya waktu untuk go to inward, right? So, we already 95% we go outward, usually, 5% only inward. So now, because of the pandemic, I think God, universe, and the Mother Earth make this disaster for us to be aware to ourselves inward. So He want us to connect to ourselves 95%. Gak usah deh 50% aja, 50% oke keluar. Jadi dari sana kita baru sadar kalau nafas itu dan kesehatan itu berharga gitu. Udara itu berharga. You see the air, even you now using the masker. Nah, seberapa kita menghargai udara pada saat ini, sama juga breathing. Breathe while you can, aware while you can. Oke, kira-kira seperti itu, bro. Jadi how to release the fearness, yang paling gampang nafas, yang paling bisa dipraktekkan ya. Nah, setelah itu kalau memang nafas tidak mempan, berarti mungkin ada pikiran kamu yang terlalu strong. Your mind is over your emotion. Jadi saking banyak pikirannya, sampai nafas itu, karena nafas sama pikiran ini bro, berbanding, bertolak belakang ya. Jadi intinya kalau pikiran makin banyak, nafasnya makin pendek. Oke. Jadi kalau kamu udah nafas pendek, berarti pikiran kamu bermain. Nah, kamu sadar lagi, oh ini pikiran saya yang bermain. Jadi kamu bisa relax sebentar ke hal yang kamu sukai, misalnya baca buku, dengar musik, dan bawa kembali ke nafas. Jadi intinya supaya bantu pikiran itu ke stage yang kita bilang itu stage yang lebih coming down. Ya, kalau kita sekarang kan di beta ya, stage-nya beta untuk lebih ke theta stage atau stage yang lebih coming down. Ya kira-kira itu sih yang bisa dipraktekkan, bro. Thank you very much, bro. Thank you so much. Guys, sekarang gua nggak akan banyak tanya lagi sama coach karena udah cukup. Gua akan switch off live-nya. Sebelumnya teman-teman don't worry, nanti akan ke replay live-nya dan saya akan usahakan supaya live-nya ini bisa di-save dan akan saya share juga ke Coach Edwin, mungkin bisa di-upload juga nanti ke YouTube. So meanwhile, Lorang, please do come back. Gue akan switch off the live session now. Nah, session berikutnya adalah session di mana kita semua mengikuti live practice meditation. Nah, saran gue kalau orang semua, gue akan take maybe 5 minutes or 10 minutes space untuk lo orang semua prepare.
because begitu kita masuk, lu ikutin, jangan kaget lu pada langsung bisa ketiduran. Jadi sekalian untuk tidur malam, oke guys? Jadi ini langsung live practice, oke guys? So thank you once again untuk semuanya yang masih mau join, nanti silakan join. Sekalian ajak teman-teman lo orang semua yang pada susah tidur, kepalanya kemana-mana, minimal hari ini belajar untuk bisa mendapatkan deep sleep, tidur yang berkualitas, gitu. Oke, Coach, gue izin dulu, gue end live-nya, and I'll see you in maybe 5-7 minutes lah. I will be up, ya. Yeah. I will also cuci muka, ya kan? I juga mau recharge my energy. Siap tidur. Siap. Oke. Oke guys, siap. See you guys all. Yeah. See you guys. Bye. See you. You.